Ya, teman-teman, dimulai dari Sis Cinta Stepan ya, 3297. Tolong dibahas PBID, kenapa dividen turun? Tahun lalu Rp160. Kenapa bagus yang tahun lalu setelah dividen lalu turun ya? Berapa target penurunan setelah dividen? Baik, nanti kita bahas untuk PBID ya. Dari Bro Rainbow Cake ya, Telkom mau bagi dividen dianya. Dividen trap enggak ya? Nanti kita cek untuk Telkom ya. Terus dari Bro Daniari ya 328, capek-capek cuma 100 view. Eh, terus harus berapa view teman-teman? Berarti kalau sama Bro Dani jadi 101 ya. Yang penting teman-teman sebenarnya kebermanfaatan ya. Kalau dinilai emiten atau video yang saya bagikan bermanfaat, itu mudah dan menjadi nilai lebih buat saya teman-teman, karena semua emiten itu milik teman-teman sendiri gitu ya, bukan untuk rekomendasi atau apapun. Dan kalau capek teman-teman, kalau hidup ini ya harus capek teman-teman ya. Bahkan untuk mencapai titik teratas itu harus dengan capek-capek. Yang tidak, mahal yang lebih capek itu orang-orang yang tidak mempunyai kegiatan, itu lebih capek untuk mencari kegiatan teman-teman. Kalau orang capek ya wajar, karena apa? Karena hidup ya. Kalau tidak ingin capek berarti jangan. Kalau untuk ya orang hidup mah wajib capek teman-teman ya. Bahkan yang diam diri aja capek, capek kan saya diam dulu. Oke, makasih ya Bro Draniari ya 328 ya atas komentarnya. Mudah-mudahan Bro Dari dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah ya. Baik, dari Bro Sol Ahmad, terima kasih sharingnya. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Dari Siosis Salsabila Official ya. Office Store. Sorry. Coba bahas ASI lagi. Kira-kira udah bisa masuk belum nih? Cuan dari APIA enaknya kemanain ya katanya. Wah, keren nih cuan dari APIA ya. Baik teman-teman, kalau untuk ASII sudah dibahas teman-teman di sini nih. Di tanggal 28 ya. Ini ada ASI ini. Ya, di bagian pertama ya, ada juga ada ISG pas malam pertama ya. Malam terakhir, malam terakhir di bursa hari Rabu tanggal 20 malamnya ya, malam Rabunya teman-teman ya. Jadi sudah dibahas ya, silahkan dilihat dulu ya. Sisa Salbila ya. Oke, dari siapa lagi nih? Dari Bro Iwan Setiadi ya, B5X ya. Nuhun sawang suona ya, mudah-mudahan membawa manfaat. Baik, mungkin itu aja untuk pembukaannya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaiknya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten adalah milik teman-teman sendiri ya. Adapun emiten yang belum dibahas, sabar dulu teman-teman, karena masih ada waktu ya, 2 hari lagi. Mudah-mudahan bisa kebahas semua, karena keterbatasan waktu saya teman-teman ya. Oke, kepada yang telah memberikan support doa, terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan super tank, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, langsung aja yang pertama ada Pani, teman-teman dari tempat kita nih, Pani. Pani. Ini Pani kita gedein dulu sebentar ya. Ini Pani teman-teman sudah melewati tanda penurunannya, bagus berarti teman-teman ya. Sekarang posisi lagi downtrend dulu. Santai aja kalau mau average ataupun mau ngambil, santai aja dulu karena posisi CMA masih posisi di atas candle ya. Seperti biasa kalau posisi CMA di atas candle, hati-hati dia dalam posisi penurunan teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama si bandarnya, ada gap di angka 11.375. Terus ada si kepala merah di angka 11.175. Dan ini ada si angka merah di angka 10.775 ya yang terakhir. Tapi yang saya pikir kalau ke angka 11350 masih bisa kejemput teman. 11375 masih bisa kejemput. Kenapa? Karena ini adalah gap teman-teman ya. Dia akan uptrend kembali apabila sudah melewati 12.275. Nah, ini target sudah dicapai dengan baik. Kita kasih dulu deh. Target selanjutnya ada di angka 1375 sama tanda kenaikan di angka 13.175. Semuanya 7575 teman-teman ya. Kemarin dividen teman-teman ya. Ada bagian dividen nih. Rp4 ya. Jadi istilahnya gini teman-teman. Harga setinggi ini cuma dibagiin 4 perak aja ya.
Nah, ini adalah harga wajarnya, bukan harga wajar teman-teman, harga bandar ini ya, sampai 24.000. Nah, bagi teman-teman perhatikan untuk si bandar Poren masih posisi keluar ya, yang biru ini nih kemarin sempat masuk, ya dia keluar lagi. Terus si bandar lokal sudah mulai masuk ya, 2 hari ini sudah mulai masuk. Kita cek untuk domestik. Kita cek untuk domestiknya tanggal 28 ya. Ada LG sudah masuk teman-teman ya. CC sudah mulai masuk nih untuk di domestiknya. Kita potensi lihat. Nah, BK sudah mulai masuk teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil teman-teman, upayakan teman-teman santai aja dulu. Sudah 2-3 hari ini disidewaykan di area sekarang. Nah, posisi kan sudah melewati MA10 sama MA20 ya. Lebih baik teman-teman santai aja dulu karena masih ada tanda penurunan di angka 10.375. 75 semua ya. Di sini ada gap ya sangat lebar. Nanti kalau mau ngambil tunggu sampai MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Ingat itu aja patokannya teman, MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Target saya itu di angka 15 ribuan teman-teman ini ya. Ada lagi ke atasnya enggak? Ada. Di angka 19.000. Ini target saya di angka 19.000. Ingat, ini adalah emiten ketokohan teman-teman, cenderung target akhirnya itu biasanya stock split teman-teman. Jadi kalau sudah stock split berarti itu sudah tinggi teman-teman ya nilainya ya. Sebelum stock split masih terus bisa di up teman-teman ya. Oke. Step 1 ini udah bikin step ya, step 1, step 2, step 3. Nah, ini step 4-nya gagal, turun ya. Jadi step 4-nya di sini. Ini mulai ada sideways-nya, tapi di sini saya masih ada penurunan di sini teman, area penurunan ya. Karena ada gap, lumayan gap. Lebih baik tunggu aja, sabar dulu teman-teman untuk yang baru ngambil ataupun average, tunggu aja dulu. Karena posisinya masih posisi terkonfirmasi penurunan. Kenapa? Karena MA10 sama MA20 cenderung masih di atas candle ya. Nanti kalau mau ngambil cenderung lebih baik teman-teman di bawah candle aja. Maaf. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 11.225 sama yang agak tinggi dikit di angka 12.350. Targetnya di angka 13.800 dan tanda kenaikan ada di angka 13.175. Oke teman-teman nih untuk tragedi tanggal 8 belum tertutup ya. Nah, ini kalau bisa ketutup lagi ke sini lagi teman-teman harus bisa santai untuk pengambil. Kenapa? Karena nanti lihat aja MA 10-nya ya. Soalnya ini si Goto aja sudah bisa menutup ini ya. Mudah-mudahan ini emiten-emiten ketokohan juga bisa menutup kendala yang ini ya. Maaf si gap yang ini ya. Ini sangat lebar sekali teman-teman gapnya nih. Ini pasti ketutup ini ya. Oke, nanti tunggu aja, jangan ambil dulu untuk panis, santai aja dulu. Karena walaupun si smart money sudah mulai masuk, tetapi posisi CMA-nya masih posisi di atas candle. Nah, kabarnya itu bandar lokal sudah mulai akumulasi, cuman Poren masih berusaha keluar mulai dari tanggal 24 ya, 24 apa nih? 24 April ya masih keluar. Tunggu sampai benar-benar si Poren masuk lagi secara signifikan ataupun nanti si bandar lokal juga masuk secara signifikan. Ini sedang ditahan. Jadi pembuangan dari seorang bandar Poren ditahan, tapi Poren sedikit doang sih teman-teman ya itunya apa namanya ngebuangnya ya. Malahan di sini yang banyak itu NI, KKCP ya. Tapi yang nahannya bagus ya si Agi ya sama si Eci udah dipastikan ya bandarnya si Agi lah di sini teman-teman ya. Kalau sudah ada pengambilan yang paling besar, dan sini terdeteksi ada bandar masuk. Oke, smart money sudah mulai masuk, bandar lokal masuk. Ban sayang banget ini bandar Porennya belum masuk teman-teman, santai aja kalau mau ada pengambilan ya walaupun sudah ada pungutan dari seorang bandar lokal sama smart money-nya. Lanjut ke CBDK. Ini adiknya teman-teman yang baru listing ya. Oke, sama teman-teman dalam posisi penurunan juga udah sideways beberapa kali nih sekitar 5 harian. Tanda penurunan sudah dilewati, saya hapus aja. Ada penurunan di mana lagi? Di sini teman-teman di angka 5.700 ya, 5.700. Posisi betul lagi posisi downtrend, lebih baik sabar aja dulu karena posisi MA sama MA10 sama MA20 masih berada di atas candle, artinya masih posisi downtrend. Tunggu sampai ke level 5675 kalau dikasih teman-teman ya, karena saya pikir di sini sebuah siporan sudah mulai keluar dikit nih. Kalau bandar lokal sudah lama dia keluar. Target saya di target utama di angka 10.600. Teman kita nyangkut di harga berapa? 7.160 ya. 7 ribuan ya. 7.160. Di mana di sini ya? Nah, area sini ya, area sini ya. Di area MA ini santai aja teman-teman, kalau mau average santai aja dulu ya. Nanti kan si bandar lokal lagi buangan dulu nih ya. Si Poren juga kemarin ada buangan dikit nih ya, sekitar 5,8 miliar untuk net buy-nya, net sell-nya ya. Terus si MA juga masih posisi di atas candle, terus lagi sideways.
Nah, lebih baik tunggu aja sampai betul-betul si MA itu masuk lagi di bawah candle lagi teman-teman, karena biasanya MA10 sudah di bawah candle itu apalagi lagi menuju ke atas itu siap-siap untuk uptrend teman-teman ya. Sambil liatin juga ini si bandar lokal sama forennya ngambil lagi ya. Kalau bandar foren sih masih ada di dalam ya. Bandar lokal nih terus-terusan ngebuang teman-teman ya untuk si CBDK ini. Tapi ingat bandar lokal ngebuang, smart money sudah mulai masuk banyak ya. Nah, mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 6725 ataupun ke level 6950 kalau ada kenaikan sementara ya. Biasanya kalau pengen agak bagus dikit ya harus si bandar lokalnya harus akumulasi juga gitu kan, karena si poren ini cenderung akumulasi. Jadi pembuangan bandar lokal dan poren cenderung diambil sama smart money. Kita lihat di sini ya smart money ya. Terrealisasi ada si BB, YP sama XC teman-teman ya. Saya pikir si YP sama si CC dan si BB ada sebagian daripada smart money-nya teman-teman ya. Sini juga ada si AWA, ada si KAIM, broker bagus semua teman-teman di CBDK ini. Coba saya buat lagi pada posisi downtrend lebih baik teman-teman, tunggu aja konfirmasinya. Karena sekarang sudah mulai sideways ya. Tunggu sampai betul-betul si MA10-nya sudah mulai di bawah candle lagi dan menuju ke atas 7.160 masih bisa kejemput, tenang aja, target saya aja di angka 10 ribuan teman-teman ya untuk si CBDK ini. Oke teman-teman, CBDK sudah ya. Lanjut, ada emiten apa? Ada ADRO. ADRO setelah ada kenaikan, posisinya sekarang di mana? ADRO udah mulai bagus teman-teman ya. ADRO ya, ADRO masih posisi dari tengah ke bawah, artinya dari posisinya cenderung belum terlalu mahal ya. Masih dari tengah ke bawah. Kita lihat ADRO, kita gedein dikit, tanda kenaikan sudah dilewati ya. Posisi uptrend teman-teman, tanda kenaikan juga sudah mulai dibikin lagi di hari kemarin di angka 2310. Ini kalau dia jatuh ke level sini teman-teman ya, masih aman ya. Ke 2090 masih aman. Bahkan ke angka 2030 juga masih aman karena masih ditahan di angka DMA 10-nya ya. Cuman kalau dia jatuh ke angka 1915 ya hati-hatilah teman-teman, karena sudah mulai ya keluar daripada MA10 sama MA20-nya. Ini untuk menembus MA200 teman-teman ya, agak sulit ya untuk ditembusnya ya. Tapi posisi sekarang masih posisi uptrend. Bahkan keturun ke level yang tadi saya bilang itu 2090 masih aman ya. Nah, ini untuk posisi bandar lokal dan foreign cenderung masih jualan. Jadi kemarin itu kenaik gitu, mereka jualan yang lebih tinggi lagi. Bahkan si bandar foreign itu ngejual lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Nah, di angka 115,2 teman-teman miliar ya. Kita cek untuk bandar foreign siapa yang ngebuang besar, ada si BK sama si BB yang nerima. Nah, ini tidak broker foreignnya kurang maksimal lah yang nerimanya ya. Domestik pasti gede, ada CC, ada PD, ada XL. Cenderung teman-teman kita yang ngambil ya, terutama XL, tapi YU sudah semua ngambil nih ya. Tapi saya pikir sih ini ada bagian daripada smart money ya ngambil teman-teman, karena biasanya smart money tidak begini teman-teman ya. Biasanya smart money itu cenderung dia datar-datar aja, tapi sekarang smart money sudah mulai ada isian ya. Nah, mudah-mudahan sih ini tidak jatuh daripada 2080-nya ya. 2080 jatuh pun ya kalau masih di level 2030 masih aman ya. Asalkan jangan ke bawah aja sini ya. Cenderung dia akan downtrend karena sudah melewati MA10 sama MA20-nya. Ya teman-teman, tanda kenaikan sudah secara TA masih posisi uptrend, cuman buangan nih di bandar foreign dan bandar lokal cenderung ngebuang ya. Siapa? Tapi ada yang nampung, tidak mungkin kalau dia ngebuang kalau tidak ada yang nampung. Ternyata yang nampungnya itu broker lumayannya sedikit ya, masih YU doang nih, YU ya. BQ juga sedikit ya, AG juga sedikit. Cenderung bandar lokal, makanya kalau diturunin lagi ke angka bawah nggak usah khawatir teman-teman ya. Mudah-mudahan kita turun ke angka 2080-nya diambil lagi sama bandar lokal dan foreign gitu kan. Target di angka 2790, yang terdekatnya di angka 2420. Posisi sekarang itu agak sedikit murah teman-teman karena belum lepas daripada harga tengahnya, masih di posisi di bawah harga tengah ya. Artinya posisi masih murah teman-teman ya. Ya teman-teman, ada seperti itu ya, masih posisi uptrend secara TA, tapi secara buangan ada pembuangan di bandar lokal dan foreign ya. Soalnya si bandar lokal ini udah ngebuang sudah lama teman-teman, apalagi foreign ini sudah lama banget ngebuangnya. Maka kalau ada yang nampung ya pasti dijual lah teman-teman. Nggak mungkin kalau tidak dijual, kalau ada yang
tidak ada yang nampung. Tapi cenderung posisi si MA-nya masih posisi uptrend, teman-teman ya. Oke, ini harga wajarnya 1.800, sekarang sudah lebih daripada harga wajarnya berdasarkan PE rasio, tapi kalau berdasarkan PBB masih di angka 2.500, berarti sekarang masih ada sekitar 200 poin lagi. Oke, lanjut ke adiknya ya, AADI. AADI pas banget di tanda penurunannya, masih aman teman-teman ya, masih aman di sini. Bahkan ke level dikit lagi nih, ke level MA20 di angka 7.175 masih aman ya. Asal jangan jebol aja area sini teman-teman ya. Cenderung harus hati-hati kalau area sini ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di angka 7525, bahkan kemarin pun waktu tanggal 27 Mei ya sudah mulai ada tanda-tanda kenaikannya, tapi biarin aja dulu posisinya sekarang lagi posisi siap-siap aja gitu kan ya. Bandar lokal cenderung ngejual dari tanggal 20 Mei ya, cenderung ke bawah. Tapi lihat bandar poren teman-teman. Jadi pembuangan ini ternyata ketika sideways agak atas dikit ya, karena posisinya dia sudah mulai kemarin menyentuh di angka harga tengah ya, tapi di bawah ke bawah lagi. Nah, dia ternyata harga di sini sideways sekarang itu posisinya itu si bandar lokal ngejual, poren ngebeli teman-teman. Artinya ditampung sama bandar poren teman-teman ya. Artinya ditampung sebelah kirinya sama bandar poren. Untuk domestiknya yang ngebuang si Algi, wah sebagai bandarnya ngebuang, tapi di sini ada GR, ada AG, ada XL yang nerima, dan ini bagian dari Smart Money. Smart Money ada kecil teman-teman nerima ya, tapi lumayan lah kecil juga Smart Money teman-teman ya. Korennya diambil sama si AK sama si JP, wah sayang banget kalau kalau si yang di atas ya lebih lebih keren lagi ya. Tapi si AK juga bagus teman-temannya, si AK juga bagus. Oke teman-teman, saya pikir sih bisalah mantul teman-teman, kalaupun dia penurunan kalau agak di MA 20-nya masih posisi aman. Asal jangan jebol daripada 6950. Target utama si AAD ada di angka 10.500 teman-teman untuk si AAD. Jadi ke teman-teman kalau yang nyangkut di area-area 8.400 masih aman lah teman-teman, masih bisa kejemput, tenang aja ya. Oke, posisi masih uptrend teman-teman ya, walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal, tapi foreign cenderung akumulasi dengan baik. Dan smart money pun sudah mulai akumulasi kembali. Lanjut ada Acro, tadi ada Akro, sekarang Acro. Acro dulu bandarnya si AG ya teman-teman ya ini. Sekarang siapa yang ngebandarin? Acro, wah smart money sudah mulai bagus teman-teman nih. Ya, smart money sudah mulai bikin satu kubu, dua kubu nih teman-teman ya. Kemarin dia sempat di up ya dikit ya, disedaukan. Nah, ini posisi masih uptrend, kenapa? Karena posisinya masih menempel di MA 20 dan tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di angka 66 ya. Nah, kalau sudah jebol area 61 hati-hati karena di sini ada PR ya di angka 59. Itu PR-nya. Tetapi sideways-nya sekarang itu bandar lokal sudah akumulasi lagi nih ya, dikit ya. Ya walaupun dikit tapi bandar lokal akumulasi. Teman kita cek untuk tanggal 26 untuk domestik ya. Ada teman kita bagian daripada Smart Money, di sini ada si BQ, ada si YU. Ini mudah-mudahan si AG, si AG masih keluar ya di sini ya. Berarti mau diganti nih supirnya teman-teman ya. Nah, Smart Money itu bagian daripada XL, CC sama XC teman-teman. Mudah-mudahan sih ini walaupun retail tetapi Smart Money terdeteksi ya bagian daripada Smart Money. Nah, untuk bandar foreign sudah mulai ngambil lagi nih 2 hari ya. Nah, 2 hari sudah ngambil walaupun dikit. Tetapi ini sebenarnya foreign cenderung dia tidak aktif teman-teman ya. Cenderung dia hanya sekali aja. Tapi agak sudah mulai masuk nih teman-teman ya. Kita cek tanggal 27 deh. Ya AG sudah mulai masuk walaupun sedikit tapi CC sudah mulai masuk. Saya pikir CC sudah mulai masuk bagus nih ya. Tinggal tunggu aja nih. Smart Money sudah mulai ada. Bandar lokal ada, apalagi si CC yang mimpin, bandar lokal pun ada. Secara syarat harusnya di up ya. Secara syarat harusnya di up. Mungkin nanti harus bisa melewati target sini nih di angka 71 teman-teman ya. Kita kasih tag di sini targetnya 71 deh. Biar saya juga nanti oh ini sudah mulai up lagi gitu ya. Di angka situ teman-teman targetnya ya. Oke teman-teman, Akro dalam posisi sideways, sekali lagi bandar lokal sudah mulai masuk, foreign sudah mulai masuk, dan bandar Smart Money sudah mulai masuk, masih posisi uptrend. Kenapa? Karena belum turun daripada MA20-nya. Kalau dia jebol baru ke 61 boleh mungkin teman-teman harus bersabar dulu ya untuk menunggu kenaikannya lagi biar dia kembali lagi kepada realnya di MA10-nya. Untuk Akro ini posisinya di bawah apa sudah mulai mahal teman-teman?
Ya, posisi di bawah habis lepas daripada harga termurahnya, sudah lepas daripada harga murah ke atas sedikit. Target jangan jauh-jauh teman-teman ya. Jangan jauh-jauh, kalau pas ini udah bagus 80 juga untuk sementara waktu ya. Saya punya target ke sampai mana nih? Nah, sampai 158, tapi sini aja target utama di angka 128 aja. Itu cenderung masuk akal ke situ teman-teman ya. Oke, teman-teman, akros seperti itu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya, ada ISEA nih. Ini punya Andi Kaleng nih. Bro Andi. Kita lihat ISEA, ada juga teman kita. Nah, ISEA bawa posisi sudah mulai turun teman-teman ya, tapi tanda kenaikan sudah dibikin. Nah, di sini nih yang ke 69 posisi, apakah ini posisi mau ngeprank teman-teman ya. Nah, biasa kalau ngeprank suka lepas dulu daripada MA20-nya ya. Nah, tapi ini sudah mulai transaksi, sudah mulai bagus di sini ya. Tapi ternyata Bandar Lokal sama Foreign jualan. Aduh, Bandar Foreign jualan. Bandar Lokal apalagi jualan. Nah, mudah-mudahan sih Bandar Lokal sudah habis barangnya nih. Ya, mudah-mudahan bisa ngambil lagi ya, karena kemarin waktu di sini nih ngambil, ternyata dia sekarang sudah mulai habis barangnya ya. Nah, mudah-mudahan si Foreign gua keluar, tapi tidak terlalu banyak, cuma 264 lot aja. Kita lihat bandar domestik 28 terakhir. Oh, kakak sudah mulai masuk teman-teman ya. Si kakak sudah mulai masuk lagi nih. XA juga sudah masuk. Artinya si bandar sudah berhasil jual harga atasnya gitu kan. Sebab dia ngambil gitu lama. Nah, si bandar ngambil istilahnya ngejual di harga lumayan atas di sini kan. Nah, mudah-mudahan sih besok bisa ngambil lagi teman-teman ya. Lebih baik teman-teman kalau yang mau average ataupun mau ngambil tunggu aja ya. Ini posisinya soalnya posisi sudah mulai melewati MA20. Walaupun yang mau ngeprank harusnya ditahannya kemarin di angka 67. Tapi sekarang sudah melewati MA20. Tapi mudah-mudahan bisa di apalagi ya, bisa didorong lagi dengan cara mungkin si bandar bisa nahan ataupun bisa memaaf harga lagi, karena di sini terlihat jelas si bandar lokalnya masih keluar teman-teman, Papua juga masih keluar, tapi kalau Poren masih ada barangnya di sini nih ya, di angka tengah 8. Kita cek deh berapa lagi barangnya untuk si Poren. Si DL pantesan tidak aktif teman-teman, ini harusnya si Cece nih. Cenderung berarti kalau DR tidak aktif teman-teman, sebagai bandarnya tidak aktif lah teman-teman ya. Cenderung hanya nunggu aja gitu kan, nunggu, habis nunggu ya jualan seperti itu ya. Kurang aktif lah untuk si DR ya. Oke, jadi kita ngandalin bandar lokal aja, walaupun bandar lokal keluar, tapi di sini saya tidak melihat ya teman-teman ada tanda-tanda penurunan. Oh, ini ada nih teman di sini nih. Berarti masih tidak aman di 50-nya ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dia istilahnya untuk masa depan aja. Ingat ini MBTN pernah ke 50, satu saat juga akan ke 50 lagi teman-teman. Santai aja kalau teman-teman berada di 50 karena MBTN-nya pengen ke 50 gitu kan. Ini soal si Y-nya si CP nih, Y-nya nih. Saya belum masuk malah si CP ya. Smart Money belum ada lagi. Tunggu sideways aja dulu teman-teman, karena posisi ini sebenarnya MA10-nya, maaf MA20 sudah mulai dilewati ya, hati-hati aja ya untuk penurunannya. Dan si Bandaponnya sudah jualan. Mudah-mudahan besok ada perlawanan ya, minimal ke angka 69 ya, minimal ke 6. Ingat ini emiten yang didowntrendkan. Jadi ini target utamanya itu ke harga tinggi teman nih. Ini target di angka 250 aja, bukan targetnya teman-teman ya. Mana teman-teman? Nah, sini nih targetnya nih. Nah, ini ada target yang tingginya teman di sini. Nah, ada gap di angka 376 teman, itu targetnya mungkin ya di situ ya. Ini emiten pernah diangkat duluan ya. CSI pernah diangkat duluan, CSI teh. Di targetnya itu nih berapa persen di up-nya. Kita ulang lagi teman-teman. Belum maksimal 89% ya. Ini ada target di angka 280 atau sini nih. Gap yang sangat lebar sekali di sini. Minimal ke sini teman-teman, minimal ke sini ataupun nanti ke harga IPO-nya di angka 250. Ini harga IPO-nya tinggi soalnya teman-teman, ini harga IPO nih. Ditandain sama saya 250 ya. Minimal ke situ teman-teman. Karena ini emiten yang didowntrendkan ya. Jadi targetnya minimal ke harga IPO-nya aja ya, ataupun nanti di harga IPO itu kan ada gap yang sangat lebar, mungkin ke situ target teman-teman ya. Harap bersabar aja teman, harap bersabar aja ya, karena si bandarnya lagi jualan dulu, si bandar lokalnya lagi jualan dulu, mudah-mudahan nanti bisa ada pengambilan lagi. Lebih baik teman-teman jangan average dulu, santai aja dulu kalau yang sudah ngambil. Kalau yang masih nyangkut tenang aja, ini emiten yang akan di-up kok, tenang aja teman-teman ya, tinggal tunggu waktunya aja, teman-teman bersabar aja. Oke? Jadi untuk SEA seperti itu ya. Nanti ke depannya teman-teman ya, kalau sudah ada yang mengipukan lagi si CP, XA, itu teman-teman mungkin teman-teman harus hati-hati aja ya. Oke, teman-teman untuk SEA masih gitu ya, masih posisi ini kemarin udah bagus, wah udah bagus nih. Dihajar ya, ada yang hajar teman-teman ya. YP hajar sama si Bandar ini ya. Kemarin siapa yang hajar ini? Tanggal 28.
sedikit foreigner teman. Jadi bandar lokal yang hajar ya. Pantasan si XA yang hajar teman-teman ya. Sama si DR ini. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi tunggu aja teman-teman sampai si Asia ini benar-benar dia sudah kembali ke realnya lagi. Kalau sekarang masih posisi si downtrend dulu teman, karena posisinya sekarang sudah mulai di bawah. Mudah-mudahan besok ada tekanan. Soalnya kemarin sudah ada tekanan naik ya dikit ya sama shadow. Juga sudah ada tekanan dikit nih, ada dorongan dikit lah ya. Mudah-mudahan si bandar lokalnya bisa ngedorong lagi. Nah si kakak sudah mulai masuk lagi. Oke teman-teman, Asia seperti itu ya. MSIN ya sekarang. MSIN. MSIN, MSIN. MSIN posisi lagi murah banget, kalau saya udah murah banget teman-teman SN-nya. Oh nggak terlalu murah ya. Dia belum mau ke harga bawahnya tapi sudah dipantulkan ya di angka 535. Ini milik bandar. Dia pernah punya harga over, artinya cenderung dibatasin teman-teman ya. Dibatasin di angka 1660-an ya. Nah, ini masih murah teman-teman karena masih di bawah harga tengah. Nah, kecenderungan dia targetnya mungkin ke harga tengah bisa teman-teman ya. Bahkan ke harga atas pun kalau teman-teman mau ya tinggal nunggu sabarnya aja, bisa ke level 1235 teman-teman, di situ 1200-an lah. Ini posisi milik bandar. Nah, kita cek bandarnya nih, bandar pokoknya sudah mulai masuk ya. Nih bandar pokoknya yang bawah sudah mulai masuk dan dia juga masuknya udah lama nih dari tanggal 9 Mei ya. 9 Mei ngambil ada pembuangan, wajar lah teman-teman, ada pembuangan ya MSN ini. Posisi masih uptrend ya, posisi masih uptrend karena masih nempel di MA 10-nya dan si MA 20 pun masih posisi di bawah candle. Ini target tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di sini teman-teman. Bandar lokal ada pengambilan sedikit ya. Baru ngambil sedikit teman-teman bandar lokal nih. Ada yang ngambil sedikitnya. Domestiknya ada si XC. Ini ada Smart Money juga sudah mulai ngambil nih. Smart Money sudah ngambil. Ada si AG, ada si LS teman-teman di bandar di lokalnya ya. Ini EP nih sebagai pelopor sebagai bandarnya sudah mulai masuk di Poren teman-teman ya. EPZT sudah mulai masuk 12,9 ribu lot atau 925 juta aja, tidak terlalu miliaran teman-teman ya. Oke, MSIN masih posisi di bawah teman-teman, artinya masih posisi murah. Ini milik bandar. Terus posisi sekarang masih uptrend karena belum menembus MA 20-nya, baru tersentuh sama shadow aja. Hati-hati kalau sudah bisa menembus MA 20-nya di level 484, ya bisa turun kembali ke angka 440, bahkan bisa melebihi ke angka 39386 ya. Tapi saya pikir sih ini bisa teman-teman, soalnya si bandar Polres juga sudah masuk, di si bandar lokal juga sudah mulai masuk, Smart Money sudah mulai masuk. Artinya kalau di sideway kan di area-area antara 560 sama di angka 530 masih posisi aman, bahkan ke 510 pun masih posisi aman ya. Oke, teman-teman, MSN seperti itu ya. Targetnya ada di angka 940 ya, karena di sini saya tidak punya nih. Kemarin yang di sini target sudah tercapai di sini ya. Dan gap juga sudah tercapai. Yang saya tandain juga sudah tercapai di area sini. Gap yang sini sudah tercapai juga. Tinggal melanjutkan kenaikannya aja. Kalau di sini ada si kepala gambar, jadi dia turun dulu gitu ya. Mudah-mudahan bisa ada dorongan ya, bisa melewati tanda kenaikannya, bisa ke targetnya di angka 940. 940 target di sini udah mulai bagus teman-teman, tinggal tunggu sideways-nya karena ini menembus MA 200-nya. Sedangkan si bandar foreign terus akumulasi, bandar lokal sudah akumulasi lama. Ada pembuangan wajar, dia ngambil lagi, ada pembuangan lagi pun per hari ini juga si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Oke, teman-teman, untuk MSN posisi di bawah masih posisi uptrend. Saya pikir sih bisa teman-teman ya ke level 950 lah, asal teman-teman bersahabat dengan waktu, tetap harus hati-hati. Masih ada penurunan di angka 436, di bawah situ bisa ke angka 384, teman-teman, itu untuk MSN. Oke, lanjut ya, ada ikan habis lepas FCA. Kita lihat bagaimana kalau habis lepas FCA ikan. Saya ingin lihat pairnya doang teman-teman ya, sama posisi di sini. Ya, masih posisi dia di bawah harga murah, berarti harga murah banget. Ini 42, berarti masih milik bandar teman-teman ya. Sorry. Dia kembali lagi ke harga termurahnya teman-teman. Harga murahnya di angka 115, bahkan dia sudah bikin siklus ke angka 238. Ya, siklusnya di sini teman-teman nih. Sudah melebihi siklus yang pertama 195 teman-teman. Artinya kenapa saya bikin siklus, bukan di sini siklus, ini baru di up teman-teman, turun trend. Nah, ini baru setelah downtrend baru dia bikin siklusnya di sini. Jadi target ke angka 195 harusnya sudah tercapai dengan baik gitu ya.
Ini sudah keluar daripada FCA, sekarang posisi bagaimana? Posisi bandar lokal lagi jualan, poren masuk. Nah, porennya poren KW juga teman-teman, PD ngambil 1000, EP ngambil 330 lot aja. Posisi sekarang, nah ini tinggal tunggu konfirmasi aja teman-teman ini. Kemarin open gap up ya, ternyata diturunkan nih target tanda kenaikan dengan 95, tanda penurunan ada di angka sini teman 69. Ini tanda di angka 50 pas 50 ya. Dia bikin gap teman-teman ya. Kita hapus dulu masa lalunya, masa lalunya hapus dulu. Nah, ini posisi nanti di angka 50, mana 50. Nah, ini 50 kan ada gap nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sampai sini nih. Nah, ini gap, ini tanda penurunan semua teman-teman. Ini gap ya. Gap karena FCA. Ini gap karena FCA lagi teman-teman. Ini juga sudah terlewati. Jadi beberapa sudah terlewati. Nah, mudah-mudahan bisa ditahan di angka 69 ataupun di angka MA 200-nya. Mudah-mudahan ditahan di situ karena posisi sekarang belum uptrend ya. Kenapa? Karena masih posisi si MA 10-nya masih berada menembus aja, tidak berada di bawah candle ya. Apalagi di sini ada tanda penurunan di angka 67. Kalau teman-teman mau average tunggu aja dulu. Target ini ke angka 95. Ini juga ada target gap ya di sini, kecil gap udah ketutup sini ya. Berarti bukan itu. Nah, gap ini aja teman-teman. Targetnya ada gap di 143. Ini juga di angka 244. Terus ini gap juga sama nih, 196. Terus ada ini gap bukan ya? Bukan ya. Nah, ini mungkin di sini tahun 157 ya. Itu adalah target kenaikannya. Nah, saya akan tulis dulu nih ikan ini di sini ya. Ini target yang terendahnya dulu deh. Target di angka tanggal 30.05.25. Apabila dia tembus ini berarti dia mau uptrend. Kalau sekarang lebih baik teman-teman ambil santai aja dulu karena posisi MA pun masih posisi berada di dalam ya, baik MA 10 ataupun apalagi MA 20 masih posisi berada di atas candle. Sabar aja dulu karena masih ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya, cenderung dia ada tanda penurunan di angka 69. Ini bandar lokal yang ngebuang teman-teman, bandar foreign masuk ya. Untuk bandar foreignnya tidak terlalu baik lah teman-teman, ini masih kecuali kalau CC masuk akan oke lah gitu ya. Tapi per hari kemarin itu ternyata bandar lokal ngejual dulu si AMG, CPAU, broker bagus semua yang ngejualnya. Jadi santai aja dulu teman-teman karena posisinya masih dibuang sama bandar lokal. Bandar foreign pun belum pengambilannya belum dari foreign yang baik lah. Cenderung dia hanya biasanya foreign yang seperti itu. Sama seperti retail, nunggu nanti jual gitu teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul CMA-nya di bawah candle kembali dan menuju ke atas teman-teman. Target selanjutnya mungkin kalau sudah tembus di arah di angka 97 bisa ke level 139 teman-teman ya. Oke, untuk ikan seperti itu ya. Ini sudah bikin satu siklus berarti dia targetnya minimal ke sini nanti 193 di sini. Ya, kalau dikasih ke sini kan bagus, berarti bahkan dia bisa mencapai harga tertinggi baru ya. Karena masih jauh banget, apalagi ini belum pernah menyentuh harga tertinggi baru di sini ya. Masih posisi bisa di up. Cuman ya tinggal tunggu waktunya teman-teman. Gak bisa nunggu 1 hari 2 hari gitu kan. Oke, untuk sekarang lebih baik teman-teman santai aja dulu karena posisi downtrend, lebih baik nanti kalau mau ngambil tunggu aja sampai MA seperti bahkan menuju ke atas. Lanjut ada Aces teman-teman, Aces nih, Aces. Ada Aces, Aces masih posisi ini tanda kenaikan sudah dijemput di sini nih. Tanda kenaikan kita bikin selesai target di sini. Buat sejarah aja, teman si kepala merah itu. Kemarin break ya tanggal 22 ya. Cuman gak mau break langsung, dia malahan nunggu dulu konfirmasi. Malah konfirmasi itu dulu apa namanya? Ada acara koreksi dulu teman-teman. Masih aman ini teman-teman, masih aman ya. Bahkan dia kalaupun jatuh ke level 55 pun masih posisi aman. Kenapa masih posisi aman? Karena masih ditahan di MA 10. Bahkan ke level 545 pun masih posisi aman karena masih ditahan di MA 20. Kalau jebol ya bisa ke bawah teman ke 496, bisa menuju ke PR-nya lagi di angka 426. Tapi kalau sekarang mah masih posisi aman ya. Masih posisi aman. Ini teman-teman yang waktu nanyain tanggal sini nih 520 ya. Udah cuan berapa persen nih? Ini 16, lumayan 15% kali 1 miliar berapa tuh teman-teman ya? Kalau teman-teman ngambil miliaran gitu kan. Oke, kita lihat untuk bandar lokal sudah mulai ngambil lagi ya. Per hari kemarin ngambil tanggal 28 ada PD ngambil 10 miliar, YP ngambil 2,4 miliar.
MG ngambil 1,2, CC ngambil 1,7. Dan ada teman kita di sini tidak senyalir ada pembuangan, tidak ada pungutan dari smart money-nya, hanya pungutan dari seorang bandar lokalnya. Bandar lokal cenderung dia aktif, teman-teman, cuma Foreign nih ya lagi keluar dulu. Jadi si bandar Foreign keluar, tapi diambil sama bandar lokal, cenderung dia sideways. Kalau sudah habis jualan, ada mudah-mudahan si bandar Foreign bisa memaaf harga lagi ya, bisa melewati targetnya. Ini sudah sebenarnya target sudah dicapai gitu ya. Cuman belum melewati, belum saya hapus ya. Target selanjutnya ada di angka 685 teman-teman ya, target selanjutnya ya 685 untuk si ACES ini. Oke, jadi secara TA teman-teman ya, secara TA masih posisi uptrend ya. MA pun masih berada di bawah candle. Jadi walaupun dia jatuh ke MA 10-nya masih posisi aman ya. Di angka 555 aja masih aman. Di angka 545 pun masih aman. Asal jangan jebol ke angka 49 ya wassalam, bisa kembali kali ke bawah, bisa teman-teman melakukan yang namanya strategi lagi, atau yang temannya sudah cuan sekitar 16%, terusnya bersyukur aja. Oke teman-teman, ini salah satu emiten yang dipakai percontohan untuk pembelian. Oke, target itu agak tinggi saya teman-teman ya, di angka berapa ini? Di angka 945 ya. Atau enggak di sinilah nih di angka 745 karena sesuai dengan harga wajarnya ya. Harga wajar itu 770 sama 800. Jadi teman-teman, mungkin kalau mau harga wajarnya silahkan 770 ataupun ke angka pas MA 10, pas MA 200-nya. Kalau agak tinggi dikit, saya lebih tinggi daripada harga PBP yaitu di angka 900-an. Nah, kita cek nih ACES posisinya di mana ya. Saya kenapa target ke situ karena posisinya teman-teman, karena saya melihat posisi dia sudah murah banget, bahkan ke harga 710 aja itu harganya murah. Ini murah banget, tapi kecenderungannya setelah dia berapa tahun nih, tahun 2023 cenderung dia jualnya itu di harga murah banget sama harga murah. Jadi standarnya kalau teman-teman pingin ke angka murahnya di angka 700-an masih bisa kejemput ya. Ya teman-teman yang nyangkut di angka 700 nih masih bisa kejemput teman-teman ya. Itu pun masih harga murah. Kalau teman-teman mampu bersabar dikit, nah bisa ke level 900-an. Maka saya 859, 900-an itu masih posisi bisa kejemput. Ini juga belum terlalu tinggi teman-teman, harganya masih di bawah harga tengah. Ya, oke. Ini wajar lah karena kemarin kan ada istilahnya lagi berbenah diri, namanya dirubah teman-teman ya. Produknya kerjasama sudah mulai dihentikan gitu kan, wajar kalau dia berbenah diri. Ini milik fundamental teman-teman ya. Oke teman-teman ya, harga wajarnya sudah ditentukan. Terus untuk ACES ini posisinya masih uptrend. Bandar lokal cenderung akumulasi, cuma bandar foreign keluar. Tetapi bandar foreign cenderung keluar itu ada yang nerima. Kalau tidak yang nerima tidak mungkin si bandar foreign bisa keluar di harga agak lumayan tinggi gitu ya. Artinya di harga atasnya. Ini kan harga bawah di sini kan. Harga atasnya lumayan. Jadi ada lagi saya dua atas. Mudah-mudahan nih si bandar foreign nanti ngebantu lagi untuk memaaf harga, karena waktu kemarin memaaf harga pun terjadi kenaikan itu karena si foreign masuk teman-teman. Foreign masuk harga tinggi, saya dua atas ya jualan teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa ditahan ya teman-teman, minimal di angka 555 ataupun 545. Kalau sudah lepas daripada situ ya teman-teman harus bisa istilahnya harus teman-teman menentukan apakah take profit dulu atau nanti ngambil di bawah lagi, atau nanti lah santai aja, posisi sekarang masih di bawah murah banget. Nah, mungkin teman-teman bisa berpikir seperti itu. Makanya saya kasih 3 opsi buat teman-teman. Akan dibiarkan, akan di average, atau teman-teman mau take profit. Take profit dalam artian bisa cut loss ataupun apa, itu kan banyak istilahnya teman-teman, karena kalau teman-teman ngambil dari emas 10 di bawah candle cenderung dia sudah profit harusnya teman-teman ya. Oke teman-teman, si ACES gitu ya, masih posisi uptrend. Lanjut ada Ultra Jaya, ULTJ. ULTJ. Kita lihat ULTJ ini posisi di mana? Ya, posisi dia sudah lepas daripada harga tengah. Cenderung dia itu dijual di harga tengah ke bawah dikit. Nah, tapi sudah agak dikit banyak. Kita lihat MA-nya. Nah, posisi downtrend. Kesempatan buat teman-teman tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu? Tanda penurunan sudah dilewati sama dia. Artinya pas banget di tanda penurunannya. Tanda kenaikan sudah saya kasih tanda lagi di sini. Yang kedua ya, 1 2 ya. Ini 3 targetnya di angka 1435, di sini ada gap teman-teman, target yang terdekatnya. Kalau sekarang lagi downtrend dulu, biarkan saja.
ya, biarkan saja karena sekarang sudah murah, cuman biarkan aja dulu karena masih ada tanda penurunan di angka 1295. Sedangkan bandar lokal lagi buangan. Bandar foreign pun demikian, buangan. Kenapa ada yang nerima? Ada teman kita yang nerima. Ya, lebih baik teman-teman melakukan strategi MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ingat itu strateginya, teman-teman ya. MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Posisi sekarang itu posisi dia itu sudah mulai di harga murah dikit ya, masih ada support teman-teman di angka 1196 karena support yang di angka 13 berapa nih? 1345 sudah mulai dilewati dan posisi MA pun masih menuju ke bawah. Santai saja dulu, jangan terburu-buru, teman-teman ya. Kita cek ke bawahnya apakah ada. Nah, di sini ada 1200, teman-teman ya. Sudah saya kasih tanda juga ya. Oke, harga wajar masih di angka 1600 sama 2100 ya. Untuk saat ini lebih baik santai aja dulu. Ini saya juga kalau ini saya lagi nunggu dulu nih teman-teman kayaknya nih. Karena posisinya lagi bagus, apalagi ini perusahaan ya perusahaan bagus lah teman-teman ya. Cuman sayang banget ini lagi kayaknya kemarin saya mendengar ada yang sekilas aja ya, sekilas ada yang sedikit bukan merekomendasikan, nyepil-nyepil dikit judulnya itu emiten apa yang berpotensi. Nah, salah satunya itu ada WTJ, cuma saya cuma hanya sekilas aja tidak dibaca teman-teman. Ini lagi ternyata banyak yang beli teman kita. Nah, saran saya teman-teman ya, ketika ada yang seperti itu dari lukisan mereka sebenarnya terlihat. Ini posisinya itu lagi buangan ya, lagi buangan baik bandar lokal atau foreign. Makanya ini ketika ada pembuangan, ada yang nerima ya langsung dihajar lah teman. Ini kebanyakan biasanya teman-teman kita nunggu sebelah kiri, nunggu sebelah kiri. Lebih baik santai aja dulu. Kalau mau teman-teman ngikutin MA, tunggu sampai MA10 di bawah kita menuju ke atas. Kalau mau teman-teman nunggu pungutan porenmologi, teman-teman tunggu aja sampai poren masuk lagi. Kalau ngikutin teman-teman bandar mologi, tunggu sampai bandar masuk lagi. Ya, itu saran dari saya. Lebih baik tunggu aja dulu ya. Oke? Oke teman-teman untuk Ultra Jaya santai aja dulu ya posisi downtrend kok teman-teman masih ada nih 1200 lagi sama dikit lagi nih ya di angka 1295. Wah kalau di angka 1200 sudah enak teman-teman di sini nih. Wis di sini nih ya, udah enak teman, udah murah teman-teman ya. Tinggal tunggu putar baliknya lagi ya ke harga tengah aja lumayan teman-teman ya. Begitu ya, sambil santai aja. Ini DLTA ya teman, kita langsung ke DLTA. Kita cek DLTA. Nah, posisi uptrend ini target saya sudah terlewati semua nih teman-teman ya. Posisi uptrend ya. Tercapai tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih ya? Tercapai sini ya. Tanggal 14-an ya. Sambil santai dulu lah teman-teman ya. Karena saya juga butuh yang namanya historis teman-teman ya. Kalau tidak ada historisnya ya saya mau ngebahasnya nanti teman-teman itu mau ditandain katanya. Oke, target selanjutnya ada di angka sini teman-teman, di angka 2380 ya. Kita kasih tulisan dulu target di sini. Target 30.0525. DLTA ini posisi masih uptrend teman-teman ya. Posisi masih masih ke situ. Posisi masih mau menuju harga murahnya, cuman dia langsung mantul sebelum harga murah ya. Di angka 1800 ini masih milik fundamental. Lagi posisi downtrend, lagi posisi dipantulkan. Tapi sudah bikin lengkungan ya. Ini hati-hati bikin lengkungan ya. Nah, terus ini belum dihitung harga wajarnya ya. Oh, udah nih harga wajar di sini nih. Oh, kuartal 2 ini tuh jauh banget nih kuartal 2 ya. Nanti kita hitung ya DLTA ini kalau nggak salah beta number tipis deh ini teman-teman ya. Oh iya tipis teman-teman DLTA beta number tipis ya. Jadi kalau beta number tipis cenderung sebenarnya gampang di up harusnya teman-teman ya. Susah dijual gampang di up teman-teman biasanya seperti itu ya. DLTA. Ini posisi si bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman ya. Nih bandar lokal jualan dulu, Poren kemarin masuk sedikit 4,3 juta aja yang ngambil net buy-nya ya. Sedikit amat Poren ngambil. Ya. Masa dengan segitu aja bisa hijau teman-teman ya.
YP ngambil 20.000, 20 lot bukan 20.000 ya. Nah, kita gedein dikit deh. Nah, oke. Tanda kenaikan sudah dibikin sama dia, teman-teman ya. Ini masih posisi uptrend ya. Nah, jangan sampai lolos area 2190, teman-teman ya. Nah, kalau sudah ke sini apalagi ya, ke angka 2150 karena posisinya sudah melewati EMA 10-nya. Maaf, EMA 10 sama EMA 20 ya. Nah, dia kalau sudah menerobos MA 20 atau di level 2180, hati-hati ya. Kecuali kalau di sini masih aman sih di sini teman-teman, mungkin hanya lewat sedikit gitu. Tapi kalau sudah melewati 2180, hati-hati aja ya. Tanda kenaikan sudah dibikin ya ke 2240. Bandar lokal masuk cuma sedikit aja bandar lokal masuknya ya. Gimana dong ini teman-teman, sedikit bandar lokal masuknya. Maaf, bandar foreign ya. Tidak signifikan gitu kan. Karena bintang nomornya tipis ini teman-teman ya. Tapi kalau secara EMA masih posisi uptrend ini ya, masih posisi uptrend. Nah, ini nanti kita hitung juga untuk harga wajarnya. Ini tanda penurunan di sini di angka 1920. Posisi sekarang itu posisi masih murah lah teman-teman ya. Masih posisinya itu ada harga murahnya tidak dijangkau sama dia, cenderung sebelum harga murah sudah dipantulkan. Jadi kalau dia ada koreksi-koreksi dikit wajar ya. Bahkan koreksi kelepas ini aja masih wajar nih ya. Karena masih posisi dia bikin fondasi dulu ya. Mudah-mudahan dia kalau turun agak dalam dikit ke angka 2110 ya. Di sini ini soalnya milik fundamental teman-teman. Kita cek DLTA ini, DLTA. Kita lihat P rasionya, takutnya mahal teman-teman ya. Oke, kalau di sini sih cenderung murah teman-teman, dari 3 garis ini cenderung murah karena dia sudah lepas daripada harga tengah dan cenderung mau nempel ke harga murahnya. Kategorinya murah teman-teman ya. Ini pas banget di harga P rasionya 13 di sini. 13,38 di sini dia di angka 13,39 ya. EPS-nya berapa sekarang EPS-nya? 165 ya. Revenue-nya 170, menurun revenue-nya teman-teman ya. Kuartal 1 juga menurun, nanti kita hitung sih berapa harga wajarnya nih. Kalau kemarin sih masih 2.900-an ya. Ya teman-teman, untuk saat ini ya DLTA sebenarnya kalau secara TA masih posisi bagus ya. Cuman asal jangan jebol ke angka 2180 aja gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau dia jebol agak dalam dikit, mudah-mudahan ditahan di angka 2110 ataupun sebelumnya ya, karena di sini ada si ekor hijau ya. Cuman posisi bandar lokal lagi jualan dulu nih teman-teman, bandar lokal jualan dulu. Bandar foreign pun demikian jualan di sini ya, tapi sudah ngambil sekitar 4 jutaan ya, sedikit banget ngambilnya ya. Nah, jadi teman-teman hati-hati aja ini soal bid dan opernya tipis, tapi di sini CMG sudah mulai masuk 55 lot. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 2240 sama di angka 2370, 2380. Ini posisinya lagi murah, teman-teman. Targetnya jangan jauh-jauh dulu, mungkin ke level 2.500 saja ataupun di angka 2.300. Harus bisa melewati 2.377 biar dia bisa uptrend. Nah, posisinya lagi melengkung nih, makanya hati-hati. Tapi EMA 20 masih menuju ke atas ya. Makanya mudah-mudahan ada dorongan ya. Harus bisa melewati target kenaikan di angka 2240. Sedikit lagi nih ke EMA 200-nya. Oke teman-teman, untuk DLTA seperti itu ya. Masih posisi murah kok teman-teman di harga sekarang. Lanjut ada BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ini mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru teman-teman ya, dengan komisaris yang baru bisa berjalan dengan baik lah teman-teman ya. Oke, untuk sementara ini ada gap teman-teman ya. Ini target teman-teman, gap ini target nih, jangan disepelein teman-teman ya. Kalau gap ini target ini nih ya. Kemarin dividend trap ya di sini ya di 85 perak teman-teman. Posisi sekarang masih posisi kemarin sudah mulai bagus di sini nih ya. Ternyata si Bandar ya, kalau Bandar mah ya punya kebebasan, terserah saya katanya, kalau MA-nya begitu, kalau saya pingin ke bawah bagaimana katanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan besok bisa walaupun tidak besok, mudah-mudahan ditahan di angka 835 ataupun sebelumnya ya. Kalau ditahan di angka 835 berarti bagus, dia mau melanjut kenaikan lagi. Tapi kalau sudah jebol, hati-hati, ada yang menunggu di area sini, di area 780 teman-teman ya. Sini ada gap nih, gap up ya. Di sini gap down, di sini gap up, nggak pusing ini mau kemana dulu nih. Tengah 8, tengah 9 kan nih eh, area apa namanya? Area pas up-nya itu tanggal 8 tanggal 9 kan, tapi sebagian sudah mulai ketutup tanggal 8 tanggal 9-nya, tinggal si BJBR ini belum ketutup juga ya. Saya pikir kalau dia ke bawah lagi cenderung bagus lah untuk menutup PR-nya. Jadi kalaupun ke sini jadi santai aja BJBR ini ya. BJBR ini sudah mulai harga wajar sudah mulai dihitung teman-teman nih.
lagi di angka berapa? 836 ya. Ini di angka 850, berarti masih cenderung mahal ya. Tapi kalau berdasarkan PBW 1.300 teman-teman, cenderung murah gitu kan. Kita lihat di sini posisinya teman-teman. Ya, posisi murah teman, tapi belum pernah menyentuh harga supportnya nih. Harga supportnya di sini 656 ya, supportnya itu di 656. Sampai kira dia kalau turun lagi ke angka bawah itu akan lebih baik lagi, biar dari PR rasionya cenderung lebih murah lagi dan dia bisa menutup area PR-nya di sini teman-teman ya. Ini PR-nya sampai ke angka 670 teman-teman ya. Posisi sekarang posisi belum stabil ya. Kalau mau stabil harus masuk dulu gitu kan sih ke MA2 ke MA10-nya lagi. Nah, kadang-kadang teman-teman seperti inilah teman-teman yang suka tidak diprediksi seperti ini. Secara MA sudah mulai bagus, tapi kalau bandara tidak mau ya udah mau diapain lagi gitu kan, malahan turun bisa jadi gitu kan. Makanya cenderung teman-teman jangan all in ya, walaupun sudah agak murah teman-teman, tapi belum pernah menyentuh supportnya lagi nih. Tapi kalau sudah mulai menyentuh supportnya bagus nih. Belum pernah dia itu. Jadi cenderung di atas sedikit ya. Yang kemarin juga sini nih. Nah, sini nih ada sini nih. Cenderung di up-nya itu di atas sedikit. Ini juga sudah mulai di atas sedikit kan. Harusnya secara teori sih dia ke bawah dulu sedikit teman-teman nih. Teorinya ya. Sejarahnya itu di up duluan, di up dulu, di bawah sedikit baru digas. Nah, mudah-mudahan juga cenderung seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan yang nama planning aja. Oke, untuk BJBR seperti itu ya. Contohnya teman-teman ngambil nanti aja setelah MA10 di bawah kanan menuju ke atas lagi ya. Contohnya kemarin teman-teman sudah ngambil di arah sini ya. Ini berapa persen penurunannya kita cek ya. Kita cek berapa persen, baru berapa persen. Ya, baru 2% teman-teman ya. Cenderung masih aman, kedatangan 8-9% ke bawah. Nah, mungkin di sini sudah mulai bisa average, tapi tunggu contohnya teman sudah ngambil di sini, tinggal tunggu aja average. Average nanti di sini, tapi tunggu sampai betul-betul seperti ini lagi nih posisinya. MA10 di bawah kanan menuju ke atas, karena biasanya MA10 kanan menuju ke atas suka ada tanda kenaikan ya, biasanya teman-teman ya. Nah, nanti average teman-teman kan berada di area sini di angka 770. Apabila di bawah ke bawah lagi, tarik lagi 20% lagi ke bawah ya. Nanti kalau teman-teman di sini lagi nih contohnya gitu ya, tarik lagi ke bawah lagi teman-teman. Sampai 20% lagi. Nah, nanti average teman-teman berada di sini nanti. Perkiraan saya itu di angka 700-an. Jadi udah aman teman, 700 itu bisa kejemput gitu kan. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya yang saya sarankan untuk teman-teman apabila mau ngambil upayakan MA10 di bawah kanan menurut. Walaupun gagal istilahnya teman-teman sudah punya patokan, nanti ngambilnya seperti ini lagi ya. Karena kalau bandar itu punya kebebasan, ya biarin aja teman-teman punya kebebasannya. Untuk gimana bagi isiannya, perhatikan bandar lokal teman-teman sudah akumulasi. Jadi adanya penurunan ini walaupun keluar daripada jalurnya, tetapi bandar lokal sudah akumulasi kembali. Sini nih, yang ke 15, tanggal 15 sudah akumulasi. Si bandar lokal akumulasi tanggal 15 ya. Ada YP, MG bagus teman-teman. YP tumben ya. YP suka berganti pada bandar juga teman-teman. Bandar Polres sebenarnya sudah ngambil teman dari sini nih. Ya nih ngambil. Cuman 3 hari ini keluar. Coba cek deh ada berapa lagi bandar 14 Mei. Ya hari sehari sebelumnya. Kita cek untuk bandar Polres masih ada siapa. Ada BK teman. Oh ada BK. Aduh masih banyak teman ini. Borokar yang bagusnya masih banyak barangnya teman. Saya pikir sih bisa nih mungkin ini prank doang sebentar ya. Oke teman-teman. Tetap jangan melakukan apapun setelah kalau kapan mau ngambil tunggu sampai betul-betul yang masuk dibakar lagi menuju ke atas karena kecenderungan mengikuti sejarahnya bisa terulang yaitu dia diturunkan kembali tidak sampai sini teman-teman tidak sampai sini tapi mungkin bisa sampai sini ataupun dikit di sini ya di angka 750 nanti mungkin bisa di up kembali karena di sini ada gap yang harus ditutupin yaitu gap yang sangat lebar sekali wajib dikunjungin ya ini wajib dikunjungin entah kapan pokoknya pasti dikunjungin ya teman-teman ya untuk si BJBR ini. Lanjut ya, ada UNVR. Unilever, wah Unilever lagi murah teman-teman ya, Unilever lagi murah. Tercapai, di sini tercapai. Lagi murah. Kita lihat di sini ya. Ini murah banget teman-teman. Saya lagi loh. Ini baru di up ya setelah dia turun berkepanjangan ya. Murah banget teman-teman, murah banget selama 10 tahunan. Jadi kalau murahnya aja dia di angka 2 ribuan. Ini berarti murah banget teman-teman ya. Oh, tinggal tunggu beberapa tahun aja teman, minimal ke harga tengah di sini bisa lah teman-teman ya. Ya, agak jangka panjang dikit agak lumayan. Nah, ini belum pernah menyentuh harga offernya.
Ini bisa ke bisa ke atas lagi teman-teman. Ini milik fundamental 25. Nah, untuk sekarang santai aja dulu karena posisi bandar maaf, posisi MA mau posisi MA masih posisi target di sini udah tercapai ya. Kita ini dulu deh teman-teman, kita bereskan dulu ya targetnya ya. Nah, kalau nggak diberesin teman-teman ya, cenderung kurang baik nanti di sini. Tanggal berapa tercapai di sini? Tanggal 7 ya. Ini buat sejarah aja biar saya itu nanti pas ke depannya bisa ngasih tahu, oh ini pernah kecapai, ini tercapai, pernah dibahas teman-teman ya. Kalau tidak meninggalkan jejak ya cenderung saya tidak punya sejarah apapun. Dah katanya kapan dibahas. Kan kalau saya bilang lihat nih tanggal 7 silahkan. Nah, enak teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin 1845. Posisi sekarang kalau yang baru mau ngambil tunggu dulu. Kenapa? Karena posisinya sudah mulai berada di bawah MA. Ini sudah mulai berada di bawah MA kalau ada dorongan gitu kan. Tunggu ke level sini teman-teman ke angka 1705, cuman ini belum saya kasih tanda karena ini bukan support ya. Bukan yang suka saya tandain. Karena saya punya tanda di angka sini di angka 1485. Ini tanda penurunan. Nah, kalau dia cenderung tidak dilepaskan di hari ini, teman-teman ya. Cenderung dia ditahan di angka sekarang, sudah bikin step nih, step 1, step 2, step 3. Kalau dibawa ke bawah, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Nah, ini jadi step 7. Artinya betul-betul uptrend ya. Dikit lagi EMA 200 nggak mau tembus teman-teman. Padahal target saya sudah bikin target di sini ya. Di angka tanggal 27.01 nih. Tuh. Ini target-target saya. Nah, ini harga wajarnya berapa sih? Ini udah dihitung sama saya teman kalau nggak salah nih. Ini harga wajarnya saya deketin deh. Tuh. Ya, gedein dikit nih. 2.000 teman-teman, harga wajarnya 2.000 ya. 2.160 sama 2.600. Jadi kalau saya ke target ke angka sini nih, ke angka 2.450 masih bisa aman sebenarnya. Kalau targetnya hanya di angka 2.600 berdasarkan PBP. Dan berdasarkan ini juga masih posisi murah kok teman-teman. Bahkan harga murahnya di angka 2020-an. Ya, ini harga murahnya loh itu teman-teman ya. Nah, jadi secara TA masih ada posisi mau downtrend, cuman mudah-mudahan ditahan di area sini. Kalau di area sini ditahannya cenderung dia masih masuk ke step 6 ya. Tapi kalau diturunin, nah dia hati-hati aja teman-teman ya karena tanda penurunan hanya di sini aja saya punyanya. Kalau di sini cenderung dia hanya sebentar sebentar. Kalau digedein mah tuh kan saya kecolongan teman-teman. Ternyata di sini ada itu seekor hijau teman-teman ya. Nih. Bukan kalau harus digedein teman-teman ya. 175 adalah ekor hijau. Jadi walaupun itu di sini nempel di sini masih aman ya. Kecuali kalau sudah jebol bisa ke angka level sini ya 1408. Bukan kalau digedein mah dia cenderung nempelnya sembarangan teman-teman nih. Ya, tanda kenaikan ada di angka sini teman-teman di angka 1820 sama di angka 1845 itu tanda kenaikannya. Oke teman-teman, jadi UNPR masih posisi murah, ini teman murah banget ya. Lagi posisi murah banget. Nah, posisi murahnya itu di angka, ini kan kalau di bawah saya bilang murah banget. Kalau di sini murah, di angka 2000 aja murah teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa nunggu lagi sideways ini. Tinggal nunggu breaknya aja, break ke angka EMA 200 ya. Posisi uptrend teman-teman bisa sampai berapa sini nih teman-teman. Nah, 4.000. Ini tinggal waktu agak lama dikit bisa terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi teman-teman ya. Nah, sekarang sudah mulai bangkit ya. Dari mana tandanya sudah mulai bangkit? Poren akumulasi sejak tanggal 4 Maret. Poren. Adapun pembuangan wajar, tapi pengambilan sudah banyak. Bandar lokal bagaimana? Ngambil sejak tanggal sama 3 Maret. Pembuangan hanya sedikit aja. Kalau poren sih oke lah, pembuangan agak banyak. Di sini juga ada berapa hari, 3 hari. Kemarin sekitar 3-4 hari. Tapi dia ngambil lagi 22,8 miliar lagi tanggal 28-nya. Nih untuk foreign ya, si JP sudah ngambil, CC, AG, YU ini broker bagus semua yang ngambil. Domestiknya ada si KZ, YJ, teman ini broker bagus juga teman-teman. Apalagi smart money sudah mulai masuk. Nah, perhatikan ketika smart money masuk terjadi kenaikan lumayan kan. Makanya juga kadang-kadang di prank seperti ini teman-teman, saya harus bikin MA 250 deh teman-teman, kayaknya satu lagi buat support ya.
Karena posisi lagi uptrend teman harus bikin support di MA 50-nya kali ya. Jadi saya bikinin lah MA 50-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk UNVR seperti itu ya. Masih posisi di atas, lagi sideways, cuman hati-hati aja kalau sudah turun 1705, cenderung dia akan turun ke level 1495. Tapi kalau sekarang posisinya lagi murah banget. Nah, posisi bandar lokal ataupun pola cenderung akumulasi dan si smart money pun sudah mulai masuk kembali. Wah, karena di uptrend kan ini. Lanjut ada Mine, teman-teman, Mine. Kita lihat Mine. Ini IPO ya, baru IPO ya, Mine ya. IPO 10 Maret. Nah, ini Mine emiten dia up duluan, dia punya PR teman-teman di angka 332 sama di angka 272. Ini Y-nya LG, oh LG bagus teman-teman, Y-nya LG bagus. Dan nanti kalau mau ngambil lagi teman-teman ya upayakan nanti ngambil lagi setelah MA 10-nya di bawah candle lagi ya. Nah, ini ada tanda kenaikan di sini dikit nih. Ya, ini brokernya LG bagus teman-teman ya. Kemarin ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya tapi sudah mulai ngambil lagi walaupun sedikit nih ya. Ada pengambilan. Terus untuk smart money sudah ngumpul banyak ya. Seperti biasa, smart money itu adalah bagian daripada retail tapi atas nama institusi. Yang paling bagus lagi bandar foreign, ngambil terus teman-teman ya, ngambil terus ya. Buangan hanya sedikit doang sini nih di tanggal 30 April tapi habis dari itu ngambil lagi, bahkan terakhir pun ngambil lagi di sini. Nah, bandar lokal sudah mulai ngambil ya dikit-dikit ya. Oke, Y-nya CLG baru di up berapa persen nih? Hati-hati, udah 96% ya. Oke, tanda penurunan sudah dibikin ya di angka 458 sama di angka 484. Ini posisi downtrend dulu, biarin aja dulu biar ke level bawah dulu 458. Mudah-mudahan bisa ditahan di situ. Kalau jebol nih sudah menanti teman-teman tanda penurunan di angka 336 sama di angka 268 dan ini ada support di sini teman-teman di angka 412. Kalau jebol supportnya 412 cenderung dia akan downtrend teman-teman ya. Nah, kita lihat posisi si Mine ini nih teman-teman ya. Kalau emiten yang baru IPO, baru listing teman-teman itu masih Malik Bandar ya. Tinggal bandarnya mau dibawa kemana gitu kan. Kita lihat Mine posisi di mana. Oh udah over teman-teman, kita cek 1 tahunan deh. Bos, udah over teman-teman ya. Paling saya bisa pikir sih ini lebih baik ke bawah dulu deh teman-teman ya. Nanti targetnya ke arah sini teman-teman angka 5580 ataupun nanti sini ada nggak terlihat kenaikan. Wow, di sini tidak ada per hari ini doang ada tanda kenaikan dengan 496 ya. Saya pikir sih teman-teman santai aja dulu karena posisi CMA pun masih posisi di atas candle, baik MA 10 maupun MA 20-nya ya. Karena biasanya kalau emiten yang seperti inilah suka masih di downtrend kan, makanya tanda-tanda penurunannya saya pikir di angka 480 ataupun di angka 458. Kenapa katanya bandar foreign akumulasi tapi turun dia pinginnya bandar ya pingin turun bagaimana teman-teman ya. Kalau ditaikin terus ditaikin ya di Siboren bisa beli di harga mahal dong. Ya teman-teman, mungkin nanti ada target kenaikan ke level 585 tapi ingat ini sudah posisi over teman-teman ya. Lebih baik nanti tunggu di bawah aja karena di sini saya pikir bisa dipenuhi teman-teman kebutuhan untuk turunnya ya. Karena sini sangat gap itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Kalau dia posisinya tidak over aja teman mungkin cenderung di sini ya. Walaupun dikit aja nih bisa diuptrendkan terus teman-teman ya. Ini masih milik fundamental 6 kali teman-teman untuk PRS rata-ratanya ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya kalau mau ngambil si Mene ini nanti MA 10 di bawah aja. Kalau mau ke atas teman-teman average tunggu aja dulu teman-teman yang nyangkut di angka 585 mungkin masih bisa kejambut. Cuman kalau mau ngambil tunggu sampai MA 10 di bawah karena posisi sekarang masih posisi downtrend ya. Kenapa downtrend? Karena MA 10 sama MA 20 berada di atas candle. Seperti itu teman-teman ya untuk si Mine ini ya. Karena masih ada target penurunan di angka 336 dan sama di angka 268 dan supportnya hanya di angka 410 jebol langsung ke target penurunan. Tapi bandar lokal bandar foreign terus akumulasi sedangkan bandar lokal cenderung kejual tapi kembali sudah ada masuk dikit smart money sudah mulai ada lagi. Saya pikir sih ke area 585 masih masuk lah teman-teman. Tapi untuk sekarang tunggu dulu sampai MA 10 di bawah karena menuju ke atas kembali. Oke, minus seperti itu ya. Satu lagi JAPA teman-teman. JPFA. Berapa menit sekarang? Oh, udah 1 jam teman-teman ya. Oke, JAPA, JAPA. Nah,
Japa santai dulu teman-teman ya, masih ada tanda penurunan di angka 1550, tapi di sini jangan ngambil dulu ya, ini baru tanda penurunannya aja. Target kenaikan, sudah dibikin sama mereka di angka 1675, posisi MA10 sama MA20 berada di atas skena, posisi downtrend. Perhatikan bandar laporan lagi jualan dulu, bandar lokal sama jualan teman-teman ya. Siapa yang nerima? Siapa yang nerima? Di tanggal 28 ya, ada si BK, ada CC, tapi posisi tidak mendukung, dia cenderung terus ngambil. Domestik juga ada si SQ ngambil teman-teman. Tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Ini posisi downtrend teman-teman. Ada kesempatan teman-teman di harga bawahnya. Ini masih di angka 1550, masih posisi di atas, masih ada di angka 1300, masih ada di angka 1215 ya. Betul. 1215 ya. Kita cek ya JPFA posisi sekarang di mana. Jadi teman-teman kalau mau ngambil JPFA santai aja ya, karena posisinya lagi downtrend dulu. Jangan memaksakan diri teman-teman ya. Oke, dia cenderung jual di harga tengah, jadi masih ada posisi di ke bawah ya, ke angka 171. Nanti, nikmatin kenaikan sementara teman-teman, biasanya kenaikan sementara itu tidak bisa melebihi target kenaikan sebelumnya. Contoh di sini, tertingginya, tertinggi tertinggi tertinggi. Nah, mungkin teman-teman bisa ke sini nanti ya. Nanti turun lagi, nanti ke sini, ya. Contohnya gitu, teman. Jadi, dia itu cenderung bikin tangga-tangga ini, posisi downtrend, lebih baik teman-teman ikutin aja MA-nya. Kalau emang masih posisi di atas candle, jangan ngambil, santai aja dulu. Nanti upayakan, kalaupun ada kenaikan sementara, upayakan MA sebelumnya di bawah candle menuju ke atas. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa dimanfaatkan itu, tapi kalau pengen target sampai lebih tinggi lagi, upayakan teman-teman sudah ngambil di posisi support antara 1070 teman-teman. Kenapa 1070? Cenderung kejemput. Perhatikan di sini malah lebih, tahun 2020 lebih. Tahun 2023 kejemput ya di angka seribuan. Tahun 2024 juga kejemput. Artinya ada posisi kejemputnya itu di area sini. Tunggu sabar dulu teman-teman, untuk ngambil sabar dulu ya. Ini angka kuartal 1 harga wajarnya 3.000, mentok-mentok di angka berapa ini? 2.000-2.000-an ya. Di harga tengah, cenderung di harga tengah teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman targetnya harga tengah aja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya untuk terakhir JPFA. Jadi posisi masih ada pembuangan, santai aja dulu untuk pengambilannya. Walaupun ada kenaikan, biasanya kenaikan sementara teman-teman ya. Tunggu sampai kalau perlu tunggu sampai ke angka 1000 aja di sini nih. 1000 tinggal tunggu MA-nya di bawah kanan menuju ke atas, sudah ambil di situ ya. Tunggu dari mulai bulan apa nih? Dulu itu ya. Mei ya. Mei di up ya sampai bulan Februari ya tahun berikutnya tadi. Mudah-mudahan sini sudah diturunin lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan dan ciao.